Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 29 September tahun 2025. Dan firman Tuhan tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus memiliki anak rohani yang bernama Timotius, dan anak rohani yang cukup sangat spesial di hatinya. Dan untuk boleh menjadi lebih kuat, lebih bertekun, lebih taat, dan lebih setia dalam mengerjakan tugas dan panggilannya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tulisan Paulus ini disampaikannya kepada Timotius, supaya sebagai orang yang telah diselamatkan, maka Timotius tidak harus malu kalaupun dia harus mengalami penderitaan karena salib Kristus, karena pekerjaannya, pelayanannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paulus ingin supaya Timotius selalu bertekun dan meneladani apa yang telah diteladankan oleh Paulus dalam mengemban tugas dan panggilannya sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hidup Paulus ketika giat melakukan pekerjaan pekabaran Injil tidaklah mudah, karena dia mengalami penderitaan, mengalami hinaan, dan sering sekali keluar masuk penjara oleh karena orang-orang yang tidak menginginkan tersebarnya berita kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia mengatakan melalui nats ini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sekalipun Paulus dalam melaksanakan pekabaran Injilnya, pelayanannya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sering sekali harus masuk penjara, tetapi dia tidak malu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia percaya kepada Allah yang telah memanggilnya melalui Yesus Kristus. Dan ia yakin bahwa Allah yang telah memanggilnya melalui Yesus Kristus itu berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadanya hingga pada harinya kelak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Ketika kita diperhadapkan hidup di tengah-tengah dunia ini, secara khusus tengah-tengah bangsa dan negara kita, kita sering sekali berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita. Kita sering sekali diperhadapkan kepada orang-orang yang mencaci maki kita karena kita sebagai pengikut Kristus memikul salib Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita merasa malu sebagai pengikut Kristus? Apakah kita ketika dihina dan tidak ada teman-teman, orang-orang yang mau berteman dengan kita, menjauhi kita, bahkan mengejek kita, kita meninggalkan iman percaya kita itu? Dan ketika orang membenci kita, maka kita sering sekali menjadi tidak bersemangat untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi mari belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Seharusnya kita tidak malu sebagai orang Kristen. Seharusnya kita tidak malu menjadi pengikut Kristus. Tetapi senantiasalah bertekun, senantiasalah bergiat melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hingga pada akhirnya kita mengetahui apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Suatu saat kita akan menerima upah dari segala jerih payah kita. Dan kita pada akhirnya pun memahami bahwa Allah telah memberikan kuasa yang luar biasa kepada kita untuk membawa banyak jiwa dimenangkan dan percaya kepada Kristus. Sebab itu tak perlu malu untuk menjadi pengikut Kristus. Pikulah terus salib kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
dan bawalah jiwa untuk mengenal keselamatan itu, sehingga kerajaan Allah semakin menyebar luas ke tengah-tengah dunia ini. Kita mulai dari keluarga kita, gereja kita, pekerjaan kita, di mana Tuhan telah menempatkan kita. Pada akhirnya segala lidah akan mengaku dan lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan keselamatan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, ingatkan kami kembali melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak malu mengakui Engkau di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kami semakin bertekun kalau ada banyak orang membenci kami karena salib Kristus, karena kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah kami giat bekerja, memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya kerajaan-Mu Tuhan semakin tersebar luas, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Kuatkanlah kami Tuhan, supaya tetap taat, setia dengan panggilan kami masing-masing, hingga pada akhirnya kami mengerti bahwa apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami itu akan senantiasa Tuhan berkati, dan kami akan memberikan dampak kehidupan dimanapun Tuhan telah menempatkan kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.